Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kamal. Saya adalah mahasiswa bisnis digital. Sekarang sudah semester 6. Kali ini saya akan melakukan wawancara. Wawancara ini adalah tugas dari mata kuliah Marketplace sebagai tugas final. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kak Edi. Ya. Sebagai pembeli atau biasanya sering melakukan transaksi di aplikasi Shopee. Nah, mungkin sebelum itu Kak Edi bisa memperkenalkan diri dulu, terkait usia dan pekerjaannya. Baik, perkenalkan, nama saya Dedi Prasetyo, biasa dipanggil Dedi. Saya mahasiswa di salah satu kampus di Makassar, Sumber Raya. Usia saya 22 tahun. Ya, kira-kira selama kan kita ini Gen Z, jadi mungkin lebih sering membeli di aplikasi kayak Shopee dan segala macamnya. Nah, kira-kira dalam sebulan kayak di berapa kali membeli di Shopee? Kalau sebulan sih belum kayak udah jarang gitu. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya ada yang saya butuhkan satu sehingga kayak sebulan itu nggak menentu. Nah, kira-kira kalau misalnya kan sebulan itu tidak menentu, tapi mungkin tergantung kebutuhan. Yeah. Nah, biasanya alasan utamanya memilih membeli online itu apa sih? Alasannya sih kayak praktis, cari barang juga gampang, nggak perlu kayak keluar ke rumah, bisa diantar, bisa kayak nggak perlu kayak keluar lagi di toko-toko langsung. Itu sih kayak simple intinya. Simple jadi. Ya, cari barang Ya. tinggal cari. Ya, biasanya kalau membeli online kayak lebih pilih TikTok, Shopee atau yang lain. Dan biasanya kalau karena pilih TikTok itu karena apa? Oh iya, tergantung kayak kan setiap aplikasi Shopee itu kayak aplikasi marketplace Ya. beda-beda tuh, kayak ada biasa promo, di TikTok ada gratis ongkirnya tapi di Shopee tidak ada. Ya tergantung kayak harga murah juga. Ya, berpengaruh deh kayak harga murah terhadap Iya. ongkir. Kira-kira apa? Biasanya kalau antara TikTok dan Shopee, kira-kira apa perbandingannya? Kalau TikTok itu kayak masih jarang barang yang dicari tuh di situ. Kalau Shopee kan kayak Ya. namanya sudah Ya. tinggi, kayak banyak orang tahu baru di Shopee. Kadang-kadang sopirnya banyak, Banyak dia. lalu review barangnya juga bagus. Terus kalau beli online kayak begitu, biasanya barang apa yang paling sering kita beli di online shop? Kalau saya sih kayak paling sering itu kayak pakaian, kayak sepatu. Berarti lebih ke fashion dia. Iya, fashion. Biasanya kalau cari key fashion, langsung bisa saja menulis di situ di pencarian kayak begini, kayak tanya menulis di baju ga, langsung di situ yang kita cari, Iya. langsung di. Terus apa? Kira-kira pernah Ki mengalami kayak kesulitan begitu dalam misalnya ada produk kita cari toh? Iya. Nah, kesulitan Ki dapat Ki. Biasa pernah Ki begitu atau? Biasa kalau cari kabaran yang kayak yang nggak sesuai sama yang aku cari tuh, Ya. kayak biasa kesulitanku. Biasa juga kesulitan paling kalau pesan Shopee tuh kayak marketplace susah juga cari yang dicari, jadi biasa nggak sesuai sama yang dimau. Yang diharapkan. Iya. Nah, kalau soal keputusan tak untuk membeli biasanya berpengaruh dari mana? Misalnya kayak mungkin dari review kah, Iya. atau bagaimana? Asam pertama itu biasa kayak kan ada toko biasanya tuh kayak nggak ada COD-nya toh. Ya, Ya, biasa tuh dari situ dulu baru ke review, baru terakhir harga. berarti Karena biasanya tuh saya paling cari tuh yang COD. yang COD. Ya, karena biasanya juga ada yang tidak bisa COD, tidak bisa gitu dilihat deh. Nah, kalau berarti lebih sering pakai COD memang. Ya, COD. COD memang.
kecuali kalau barang-barang yang kayak tertentu yang membutuhkan sekali baru nggak bisa COD, bisa Ya. biasa sampai saja. Nah biasanya pernah Ki mengalami kesulitan atau masalah saat membeli begitu atau tidak? Biasa kayak anunya tuh sampainya kayak lama sampai nggak sesuai sama Nah itu dia. yang nggak sesuai sama tanggal sampainya. Apalagi mungkin kalau lagi banyak pengiriman. Ya, Nah terus kalau pernah Ki berarti bisa jadi dong tak batalkan, atau pernah Ki biasanya lama itu datang Ya, terus biasa tak saya batalkan, batalkan. tak batalkan Ya. Di. Kalau melewati nih batas sampainya tuh saya batalkan. Pernah Ki juga dapat produk yang tidak sesuai, misalnya rusak memang, atau kan biasa ada yang oke lah berbeda tapi misalnya bisa jadi terima, tapi biasa pernah Ki dapat yang rusak mentong produk. Kalau rusak enggak ya, cuma kayak nggak terlalu sesuai sama yang Ya. brosurnya. Terus biasanya kalau dapat Ki begitu apa kata review Ki atau bagaimana? Atau misalnya dapat Ki barang bagus toh, tak kasih Ki review atau bagaimana? Biasa saya kasih di bintang langsung. Oh bintang, jadi Iya, artinya bintang. tidak ada di penjelasan. Nggak saya kasih di bintang. Tapi selain memberi Ki review, pernah Ki juga kayak misalnya apa? Kayak berkomunikasi langsung dengan penjualnya. Biasa kayak tokonya tuh, admin tokonya. Misalnya kalau ada barang yang tidak sesuai, saya komunikasikan dulu sama admin toko, ini bagaimana, bisa dikasih kembali atau tidak. Kalau misalnya respon dari tokonya bisa, saya kasih kembali, tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Berarti sejauh ini tidak pernah jadi mengalami kayak konflik begitu dengan adminnya? Tidak pernah. Nah terus selain admin kan ada admin toko, ada juga admin Shopee. Iya. Nah kira-kira bagaimana pelayanannya adminnya dari Shopee itu sendiri? Biasa kayak kalau pelayanan dari Shopee sih kayak tergantung dari tokonya ini. Ya. Tokonya biasa dari yang kayak kurir, tergantung dari kurir juga yang ngantar. Kadang-kadang ada yang tidak bisa diterima, tapi kurir nggak bisa, harus kayak suruh komunikasikan dulu sama yang punya barang. Punya, oh ya, maksudnya tetap kita arahkan dulu deh. Iya. Tidak langsung kita ambil alih. Nah selain itu mungkin kayak kelebihannya lah dari Shopee, kelebihan dan kekurangan lah yang bisa dikasihkan ke. Kalau kelebihannya Shopee tuh kayak lebih sering dikasih promo Ya, ongkir, 11 10 gitu. sering dapat gratis ongkir, kayak potongan harga. Cuman itu kayak kekurangannya itu apa ya, kayak pengirimannya biasa ada lambat, ada yang kayak nggak sesuai sama jadwalnya. Pastinya sudah menentukan estimasinya tapi tiba-tiba lewat jadi. Nah terus kalau misalnya apa dari marketplace itu sendiri, kira-kira fitur apa yang kira-kira yang bisa pernah tak pikirkan tuh tapi belum ada di Shopee, misalnya yang tak butuhkan? Apa di kayaknya ada ini, karena sekarang ada juga COD cek dulu. Kalau ada banyak misalnya lumayan lengkap Ya, jadi fitur-fiturnya begitu. Nah sekarang kalau beli ke barang bisa ngecek COD cek dulu, bisa dilihat dulu barangnya baru dibayar. Nah terakhir ini Kak Edi, kira-kira kalau ada teman tak atau mungkin pasangan tak mau beli online, kira-kira apa yang harus diperhatikan kalau misalnya mau beli online minimal di Shopee lah? Kalau saya tuh yang paling penting tuh kayak review tokonya bagus, Review tokonya. baru kayak bagaimana di situ intinya sesuai sama yang dibeli. Paling penting reviewnya sih, karena ada biasa tuh toko yang kayak jual abal-abal yang nggak sesuai sama yang dibeli. Artinya kalau banyak orang yang beli ya bisa dipercaya. Iya, bisa dipercaya. Oke, baik, terima kasih Kak Edi telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terkait dengan pertanyaan terkait marketplace dan Shopee. Mungkin terakhir ini dari Kak Edi, bagaimana pandangannya sekarang terkait kayak toko-toko online seperti itu dibanding toko-toko yang mungkin konvensional begitu? Kalau sekarang kayak toko-toko online ada juga yang membantu, ada juga yang tidak, karena yang kayak
kalau masyarakat lain pasti kayak kalau adanya toko-toko online dimudahkan kayak nggak perlu keluar-keluar lagi, tapi di sisi lain itu kayak toko yang fisik Ya, kayak kurang juga pembelinya, jadi kayak ada semua di anunya. maksudnya ada semua di pasarnya di. Iya, ada semua di pasar. Oke, baik, itulah wawancara terkait marketplace, khususnya Shopee, karena kayak ini adalah pengguna Shopee. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.